Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Berat ya kalau masuk siang ya. Bahan Pak. Mata dengan perut nggak seimbang. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan baca doa. Silahkan Bin. Siaga untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa beragama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Masih sanggup belajar ya? Masih. Karena matanya dengan nggak seimbang. Yang sebelah sini agak kencang. Ini matanya memang dulu ya. Matanya memang besar. Kamu ngantuk? Demam, tapi masih sanggup belajar? Masih. Kalau masih sanggup, ya kita lanjutkan. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Sebelum kita mulai pembelajaran materi hari ini, masih kita melanjutkan materi yang kemarin. Coba kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran yang harus kita laksanakan hari ini. Yang belakang bisa perhatikan dulu sebelum kita mulai. Kalau kemarin tujuan pembelajaran kita ada berapa? Pada pertemuan pertama soal karya. Pertama menentukan isi, kedua nggak ada yang ingat, struktur, terakhir ya menentukan struktur. Pertama menentukan masalah, yang kedua cara menyelesaikan masalah, yang ketiga hasil dari penelitian, yang terakhir menentukan bagian. Jangan lupa dong, baru beberapa hari kok udah. Yang berikutnya kita perhatikan dulu. Jadi kalian jangan sampai lupa materi pembelajaran atau tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan setiap hari. Mapel apapun itu. Pertama, menganalisis bagian-bagian struktur karya ilmiah. Itu yang ngetik belum makan. Itu siang juga ngetiknya. Yang kedua, menganalisis aspek kebahasaan karya ilmiah. Yang ketiga, merancang karya ilmiah. Dan ini yang harus kalian kuasai ketika materi atau pertemuan yang kedua ini selesai. Ada menganalisis bagian-bagian struktur. Kemarin sudah kita kan? Kemarin kita sudah menentukan bagian-bagian dari karya ilmiah. Baru kita tentukan. Hari ini kita analisis sebenarnya dari setiap bagian itu apa saja yang harus ada. Tapi kalau ini analisis ini tidak akan bisa kita laksanakan kalau kalian melupakan bagian yang pertama tadi. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Salam, silakan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya akan ngecek kehadiran siswa dulu karena kelihatan banyak yang tidak hadir. Yang ada silahkan angkat tangannya. Alivia. Tidak ada. Aulia. Anastasia. Dini. Dini Mustikawati. Oke, baik. Yang belakang, yang baru hadir, yang baru bergabung, saya barusan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalau kemarin tujuan pembelajaran kita ada berapa? Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pertama karya ilmiah ada berapa? 5. Ada 5. Berarti yang kelimanya pulang. Yang pertama kita mencari masalah dalam karya ilmiah. Yang kedua cara menyelesaikan masalah. Yang ketiga hasil penelitian. Yang keempat bagian-bagian karya ilmiah. Yang kelima pulang. Berarti betul tujuan pembelajarannya 5 sampai pulang. Yang kita pelajari di sini 4, selebihnya di rumah. Ini pembelajaran kita hari ini ada yang pertama menganalisis bagian. Kalau kemarin kalian sudah mengidentifikasi bagian, sekarang kita analisis bagian itu apa saja. Lalu ada menganalisis aspek kebahasaan, dan ini kalian lakukan secara mandiri. Dan yang terakhir merancang karya ilmiah. Tapi sebelum itu ada yang perlu saya sampaikan bahwa pembelajaran yang kita laksanakan ini metode atau modelnya adalah
model inquiry berbasis proyek. Pernah belajar dengan metode itu? Mungkin pernah, tapi guru tidak pernah ada yang menyampaikan, ada yang tidak. Tapi yang akhirnya diakhiri dengan proyek itu sudah pembelajaran proyek. Nah, ini langkah-langkah kita dalam pertemuan karya ilmiah. Yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam karya ilmiah, artinya mencari masalah yang terkandung dalam karya ilmiah sudah kita laksanakan. Struktur sudah kita bahas, dan ada analisis struktur itu yang akan kita laksanakan hari ini. Ada kaidah kebahasaan dan terakhir merancang karya ilmiah. Nah, setelah ini kalian itu tidak akan lagi bertemu dengan saya dalam kurun beberapa waktu. Ini saya beri garis kuning karena disinilah nanti akan terjadi kalian mencari sendiri data informasi untuk bahan karya ilmiah, baik melalui internet maupun melalui sumber-sumber lain, misalnya pustaka dan seterusnya. Dan yang berikutnya adalah menulis dan mempresentasikan karya ilmiah. Jadi setelah ini tidak antara pertemuan 1 dengan pertemuan 3 itu ada terjeda satu pertemuan. Satu pertemuan itu 1 minggu. 1 minggu itu tidak bertemu kita. Jadi kalian tetap belajar bahasa Indonesia dengan materi yang lain. Yang ini karena pengumpulan data karya ilmiah itu membutuhkan waktu, dilewati 1 minggu. Dan yang terakhir, proyek yang harus kalian selesaikan yaitu hasil karya ilmiah yang kalian presentasikan itu dibuat definisi menjadi sebuah flipbook. Ada yang sudah membuka flipbooknya? Contoh flipbook. Selesaikan yang tadi membuka di any flipnya. Yang baru bergabung buka, tolong satu orang, kamu Din atau siapa? Kasih tahu satu orang yang bagian sana cara membukanya. Yang lain ikuti yang sudah membuka di sana. Membuka any flip. Jadi nanti pada pertemuan terakhir kalian akan membuat flipbook seperti yang sudah kalian buka tadi. Flipbook itu buku digital yang juga bisa dibuka di Android. Membuka halamannya seperti membuka buku biasa. Akan tetapi nanti setiap tugas kalian di bagian depan itu ada cover. Nanti kita belajar cara membuat cover. Covernya itu bebas. Kalian membuat wajah kalian semua, bos. Oke, ada masalah? Membukanya? Ya? 2201 2201 Enggak, kalau udah bisa satu orang di situ nanti yang sudah bisa lapakan ke tempatnya. Buka flipbook yang kemarin kita bahas, ya. Ya, tentang musik klasik. Tentang musik klasik. Tidak perlu bersuara, yang sudah bisa tolong Reva. Teman yang bagian belakang Reva, jangan berdua di situ yang sudah bisa, bagian belakang. Enggak ada mouse. Yang nggak ada mouse berarti resiko nasib datang terlambat. Yang bagian sini juga. Kalau yang sudah bisa, jangan bersuara, kita perhatikan lagi ke depan. Dan apanya? Oh, berarti ada 2 ya, yang internet yang terputus. Nggak ada internetnya, berarti gabung aja dengan apa di sebelah. Ini kemana ada sebelah sini ada 1, sebelah sana ada 1 yang internetnya nggak berfungsi karena sedang dalam perbaikan. Kalian sudah melihat flipbooknya? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah melihat flipbooknya, ditahan dulu flipbooknya. Sebentar saya mau menampilkan satu buah pendapat dari teman kalian, rekan-rekan kalian yang sudah lebih dulu berkecimpung di dalam karya ilmiah. Peneliti itu identik banget sama namanya penelitian. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu penelitian? Penelitian biasanya
itu salah teman-teman. KIR merupakan kelompok ilmiah remaja. KIR merupakan suatu ekstrakurikuler yang mungkin dimiliki oleh beberapa sekolah di SMP, SMA, dan banyak orang salah menafsirkan KIR sebagai karya ilmiah remaja. Ternyata KIR merupakan kelompok ilmiah remaja, di mana sekelumpulan orang, sekelumpulan peneliti muda yang satu kelompok yang dinamakan dengan KIR. Hingga dari kelompok ilmiah remaja tersebut membuat suatu karya yang dinamakan karya ilmiah remaja. Apa aja sih yang harus dibutuhkan oleh seorang peneliti? Yang pertama yaitu minat dan minat. Biasanya rata-rata anak-anak belum memiliki minat di penelitian, karena tadi penelitian itu identik dengan boring, serius. Ternyata enggak. Gimana sih cara kita untuk membuat suatu penelitian itu having fun untuk masyarakat atau untuk anak-anak? Penelitian itu bisa dimulai dari permainan-permainan kecil sebenarnya yang untuk menarik minat atau menarik perhatian dari anak-anak. Yang kedua yaitu ide. Gimana sih cara kita mencari ide? Oke. Kenapa saya tampilkan itu? Karena besok kalian yang tampil seperti itu. Kalian yang tampil seperti itu, dia menjelaskan tentang apa? Karya ilmiah. Dia belum lebih lanjut menjelaskan tentang kelompok ilmiah remajanya belum. Dia baru menyampaikan tentang sedikit gambaran tentang kegiatan karya ilmiah atau kirinya apa karya ilmiah. Bisa tidak kalian bercerita tentang apa itu karya ilmiah? Bisa. Karena di awal kemarin kalian sudah tahu isi dari karya ilmiah itu apa. Ada masalah di sana, ada cara menjelaskan masalah, ada hasil dari penelitian. Nah, lebih lanjut ada struktur bagian-bagian. Jadi nanti terakhir ketika kalian presentasi nanti akan ada bagian kelompok mana yang menjelaskan tentang apa itu karya ilmiah, kelompok mana yang akan menjelaskan dalam bentuk video bab 1 itu apa saja isinya, bab 2 apa saja isinya, sampai bab terakhir. Dan semua akan kebagian dan semua kita dokumentasikan dalam bentuk video. Untuk apa nanti video itu? Jadi video tadi itu akan dimasukkan ke dalam flipbook yang akan kalian susun. Jadi flipbook yang sudah kalian buka sekarang itu, di situ kan tidak ada video kan? Nah, tapi itu bisa dimasukkan video. Jadi halaman 1 mungkin nanti ada daftar isi, halaman 2 daftar tabel, halaman 3 bisa ada dalam bentuk video kalian. Jadi setiap kalian bab 1 kalian buat, di situ video kalian akan ada di bawah. Kalian akan menjelaskan bab 1 yang kami buat ini adalah berisi tentang ini. Lalu kalian jelaskan latar belakang. Selain kalian tulis, kalian juga memvideokan. Di mana kita akan melakukan rekaman? Kapan? Rekaman itu bisa di mana saja dan bisa di sini. Karena di sini ruangannya audiovisual, bisa kita di sini mendukung, kita akan melakukan perekaman di sini. Tapi itu kita laksanakan pada pertemuan sesudah karya ilmiah kalian sudah jadi. Sesudah karya ilmiah kalian sudah tertulis, baru perekaman kita laksanakan. Nah, sebelum itu, sekarang kita akan menggarap, akan mendiskusikan tentang analisis dari isi atau bagian-bagian karya ilmiah. Jadi kemarin karya ilmiahnya dalam bentuk printout sudah saya bagikan, sudah kalian baca. Sekarang karya ilmiahnya tidak perlu saya bagikan lagi karena sudah ada dalam flipbook yang ada di komputer kalian masing-masing. Berapa orang yang tidak bisa mengaksesnya? Udah, Pak. Bisa semua? Oke. Kecuali yang komputernya tidak ada link internet ya, ada 2 komputer yang rusak. Bukan rusak sebenarnya. Itunya ada jaringannya tidak bisa tersambung. Jaringan LAN-nya, kabel LAN-nya yang rusak. Sudah saya konfirmasi harus diperbaiki kabel. Jadi untuk saat ini yang 2 komputer mungkin gabung dulu ke komputer sebelahnya. Baik, sebelum saya mulai, ini kemarin pertanyaan tentang ini sudah bisa kalian jawab. Apa saja bagian-bagian dari karya ilmiah itu? Oke, sangat gampang menjawabnya. Nah, sekarang sebelum ini kalian jawab untuk pertanyaan kedua, ini silahkan kalian buka-buka lagi di flipbook, terutama untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Apa saja yang terkandung di dalam bab pendahuluan? Apa saja yang terkandung di dalam bab pendahuluan? Jadi bab 1 kita analisis lagi. Kemarin strukturnya kalian sudah paham. Sekarang coba kalian buka bab 1. Apa kira-kira syarat yang harus ada di dalam bab 1? Apa saja yang harus ada?
Oke, saya beri waktu sekitar 2 menit barangkali, atau paling lama 3 menit. Silahkan kalian perhatikan, buka flipnya, perhatikan dengan seksama, nanti akan kita bahas. Seperti biasa, setiap kelompok nanti akan ada bagian yang mempresentasikan. Bagian kemarin ikut AKM dan kemarin ada kegiatan di Mapel Agama yang tidak masuk ke dalam kelompok, silakan bergabung dengan kelompok yang terdekat. Baik, saya mulai dari sekarang. Silakan Bang Dik. Klipnya bisa dibuka? Yang itu judul yang mana? Kertas lagi. Kamu bisa gabung. Kamu masih kuat belajar? Sakit apa? Demam? Banyakan es krim ya? Kalau kurang besar bisa juga. Kamu bisa baca sebesar ini? Bisa? Saya nggak bisa. Bapak kalau lebihnya saya pun saya besarkan kalau mau apa. Bagian monitor kalian juga layar sentuh. Gak bisa. Ini. Oh, ini bisa. Ini udah jelas. Sebenarnya semuanya masuk ke ini, tapi ada yang kurang. Oke, sudah ketemu semuanya? Sudah ya? Baik. Silakan kelompok pertama. Nurul, Rahmi, Dini. Ya? Rekan. Oh ya, maaf. Rekan. Gantikan siapa? Nurul kemana? Pindah ke kelompok Nurul. Atau udah gabung aja situ tambah 1 orang. Kamu siapa? Kevin. Silakan. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, apa saja yang terkandung di dalam bab pendahuluan? Siapa yang mau menyampaikan? Yang terkandung di dalam bab pertama, silakan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan apa saja yang terkandung dalam bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup. Yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan ruang lingkup. ruang lingkup. Lalu di latar belakang itu apa saja yang harus ada? Di dalam latar belakang. Manfaat. Di dalam latar belakang. Manfaat tadi udah poin tersendiri kan? Manfaat saya sudah kamu ingat tadi ada latar belakang, ada rumusan, ada tujuan, ada manfaat, dan ada tambahnya ruang lingkup. Sampai manfaat itu kewajiban, dan ruang lingkup boleh kalian tambahkan, boleh tidak. Alasan kegiatan. Di latar belakang ada alasan kegiatan. Yang paling pertama harus ada dalam latar belakang, Masalah. ya, masalah. Sesudah itu cara penyelesaian masalah, oke, boleh. Penguraian terhadap
masalah. Ruang lingkup masalah. Oke, bagus. Silakan duduk kelompok 1. Saya lanjut ke kelompok 7. Ada. Oh iya. Kelompok 7. Memangnya nggak ada kelompok 7? Ada. Aulia Putri dengan Dini Mustikawati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan apa yang saja terkandung dalam pendahuluan. Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sama ruang lingkup. Ruang lingkup. Oke. Perbedaan antara rumusan dengan tujuan apa kira-kira? Sama tidak? Rumusan masalah berisi tentang Sama tidak rumusan dengan tujuan? Boleh tidak salah satunya dihilangkan? Tidak. Perbedaannya apa? Dari kelompok itu. Perbedaan antara tujuan dengan rumusan. Perbedaan rumusan dengan tujuan. Kalau tidak ada bedanya berarti kita pakai satu. Tidak perlu kita pakai yang dua-duanya. rumusan masalah itu Rumusan masalah, masalah pada karya ilmu. masalah yang ada pada karya ilmiah. Kalau tujuan, Tujuan dilakukan penelitian. tujuan dilakukan penelitian. Oke, bagus. Kelompok lain setuju tidak? Itu benar tidak? Oke, dari kelompok ini tadi itu sudah. Silakan dari kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, kelompok 7 duduk dulu. Silakan dari kelompok 2. Bagian mana yang salah? Paham. Kalau rumusan itu adalah masalah yang harus diselesaikan. Oke. Kalau tujuan adalah tujuan yaitu jawaban dari rumusan. Oke, bagus sekali. Kasih hapus dong untuk kelompok 2. Oke, jadi kelompok 7 tadi sudah benar di pertama, masalah yang harus diselesaikan di kelompok di rumusan. Perbaikan hanya ada pada tujuan. Memang itu benar kamu jawab tujuan penelitian, tapi lebih spesifiknya tujuannya itu untuk menjawab rumusan masalah. Oke, kelompok 1 sudah, 2 sudah memberikan tanggapan, 7 juga sudah. Kelompok 3. Alivia, Iin, Risa. Jadi Iin di kelompok 2. Kelompok 2 Indah, Reva, Naima. Yang terdekat. Oke, jadi sekarang Iin di kelompok 2. Yang ke kelompok 3 selain Alivia, Risa tetap tinggal berdua, berarti sama dengan kelompok 7. Oke, siapa yang akan memberikan penjelasan? Alivia atau Risa? Nggak ada. Orangnya nggak ada. Oh iya, tadi yang tidak ada semua ya. Iin mana? Berarti kamu masuk kelompok 2. Kenapa mau jadi kelompok 3 saja? Berarti kelompok yang 3, Iin masuk ke sini. Kelompok 4. Rafaela, Wan, Wina, Saidah. Mana? Nah, silakan. Kelompok 4. Kalau tidak presentasi kamu nyanyi. Belum apa-apa udah curhat kan? Nyanyi berarti nggak mau mikir. Ya, silakan, itu sudah jelas di monitor kalian, itu sudah jelas klik di situ. Coba kalian kembalikan itu selain karya ilmiah yang tentang apa itu namanya musik klasik, itu baca contoh karya ilmiah yang lain di rak bukunya, di rak buku digital tadi. Tinggal kalian kembali ke menu sebelumnya. Palingan kalian bingung kembali ke menu sebelumnya gimana caranya. Oke, kalian bikin dia sembarang, nanti kalau salah panggil saya. Ya, silakan kelompok 4.
Siapa yang akan mempresentasikan? Ada Rafaela, ada Wan, ada Saidah. Ya? Tidak ketemu bagian-bagian yang harus ada di dalam pendahuluan. Bagian-bagian yang harus ada. Silakan. Salah tuh urusan nomor 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ada bagian-bagian di pendahuluan, yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima ruang lingkup. Yang kelima ruang lingkup. Masalah yang harus diselesaikan itu terletak di mana di dalam bagian pendahuluan? Rumusan masalah. Iya, rumusan masalah. Kalau di tujuan isinya tentang Itu jawaban dari rumusan masalah. jawaban dari rumusan masalah. Itu kan bisa. Kenapa harus takut? Takut apa? Saya udah Cina nggak mendidik. Kelompok 4 1, 2, 3, 0, 4. Kelompok 5 Senia, Indah, Silvi. Tersisa berdua. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab pendahuluan. Bab pendahuluan 1 latar belakang, Ya. 2 rumusan masalah, 3 tujuan penelitian, 4 manfaat penelitian, 5 ruang lingkup. 5 ruang lingkup. Di dalam dalam sub bab latar belakang, apa yang harus kita tampilkan? Tadi itu sudah dijawab oleh kelompok 1. Boleh kamu jawab, bisa kamu sempurnakan. Latar belakang berisi tentang hal yang paling mendasar Dari dari mendasar dari mana? dari Dari tadi. Hal yang paling mendasar dari apa? Yang harus diselesaikan dalam karya ini apa? Yang harus diselesaikan dari karyanya, yang harus dituntaskan adalah masalah. Tadi kan dikasih waktu membaca, internet juga tersedia, bisa di browsing semua. Kalau tidak perlu beli paket, tidak perlu bawa HP, sudah disediakan sekolah, itu dimanfaatkan. Jadi jangan ketika dapat masuk ke sini yang kalian buka YouTube terus. Silakan, minimal ada 2 poin saja dalam latar belakang yang harus ada di dalam. Tadi sudah disampaikan sebenarnya kelompok 1. Sudah ada. Silakan. latar belakang berisi tentang hal yang paling dasar. Penjelasan singkat mengenai topik atau objek penelitian serta penjabaran alasan topik yang dipilih penting untuk dibahas. Itu dari mana, Mbak? Itu Dari Mbak. Ya. Berarti intinya, oke, sekarang Mbaknya udah disimpan kan? Nah, sekarang sampaikan lagi. Satu yang harus ada di dalam latar belakang adalah menyampaikan hal-hal yang paling mendasar itu dari mana? Hal mendasar dari masalah. Dari masalah. masalah, mungkin Mas Anto. Dari masalah. Kalau dari Mas Anto bukan di sini. Yang mendasar dari masalah. Oke, tadi sudah disampaikan juga oleh kelompok 1 bahwa di sana disampaikan masalah dan hal ruang lingkup dari masalah. Ruang lingkup dari masalah itu disampaikan. Makanya dibaca latar belakang apa saja isinya, jangan dibaca judul-judulnya saja. Baik, kelompok 6. Oke, terima kasih kelompok 5. Kelompok 6. Kamu udah Pak? Belum. Kita ngomong Kamu nggak tahu kelompok? Risa Putri Anastasia, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan apa saja yang terkandung dalam bab pendahuluan. Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup. Penelitian dan ruang lingkup. Perbedaan antara rumusan dengan tujuan. Rumusan masalah adalah berisi pertanyaan tentang topik masalah yang harus diselesaikan. Ya. Tujuan lagi.
Tujuan penelitian adalah berisi pernyataan mengenai apa yang harus diselesaikan. Ulangi dari rumusan. Berisi pernyataan tentang topik masalah yang harus diselesaikan. Betul tidak? Berisi tentang pernyataan topik yang harus diselesaikan. Betul? Berisi tentang pernyataan topik. Maksudnya saya tahu mungkin cara mengucapkannya keliru. Berisi harusnya pernyataan topik itu diganti dengan Masalah yang ya, harus masalah. diselesaikan. Kalau topik itu ruang lingkupnya masih sangat luas, tapi kalau sudah masalah sudah sangat kecil. Nah, yang kedua perhatikan. Yang kedua adalah apa ketentuan menyusun bab kajian teori. Posisi kajian teori ada pada bab berapa? 2, 3. 3. Kajian teori ada pada bab 3. 3. Metodologi? 3. Metodologi dia. Metodologi penelitian pada bab 3. Kalau kajian teori 2. 2. Itu tadi kok jawab 3. Berarti banyak di bab 3. Ada kajian teori, ada metodologi. Sekaligus. Berarti nebeng dia. Iya, Pak. Lebih penting. Ke apa? Bab 2 itu adalah tentang kajian teori. Kajian teori itu isinya harus disesuaikan dengan apa sih? Isi dari bab 2 harus disesuaikan dengan apa? Coba kalian perhatikan di karyanya flip yang kalian buka. Apa saja yang ada di bab 2 dan lihat cocoknya dengan yang mana? Bab 2 sebesar itu dengan latar belakang. Kamu besarkan yang ini. Poinnya. Ini masih berfungsi nggak sih? Dari daftar isi itu bisa kelihatan. Bab 2 isinya apa? Dari rumusan Getaran. Ada 3 kan? Lihat di daftar isi. Kamu nyari apa sih? Getaran, audio, musik dan hipotesis. Tapi musuh mau dibuka ya? Ada berapa poin di situ? 4, Pak. Ada 4 poin. Ada getaran pada ikan, ada audio, ada musik. Coba lihat judulnya. Coba lihat judul. tinjauan masyarakat. Judulnya apa tadi? Pembahasan. Musik klasik sebagai Sebagai sarana penangkapan ikan. Musik klasik sebagai sarana penangkapan ikan. Sesuai tidak apa yang ada di bab 2 dengan judulnya? Sesuai. Lalu kok ada satu tambahan poin keempat itu apa? Hipotesa. Itu apa? Hipotesa atau hipotesis itu apa? Siapa yang paling cepat bisa menjawab? Dengan internet yang ada tersedia di depan kalian. Kenapa harus ada itu di bab 2? Cepat. Ya. Siapa yang paling benar? Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang hendak diteliti. Oke. Jawaban sementara. Dari siapa? Dari suatu permasalahan yang hendak diteliti. Ya. Dari permasalahan akan diteliti. Yang melakukan jawaban sementara itu siapa dalam penelitian? Penulis, Pak. Penulis atau peneliti? Peneliti, Pak. Karena saya meneliti belum tentu nanti saya nulis itu. Jadi kamu yang menuliskan hasil penelitian saya. Jadi beda antara penulis dengan peneliti. Oke. Itu adalah jawaban sementara. Oke, jawabannya sudah dapat kan? Hipotesis itu jawaban sementara. Maksudnya, kamu bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan jawaban sementara atau hipotesis di dalam penelitian? jawabannya pasti belum itu yang kayak semua dibahas. Ya? Belum. Jawaban? Yang belum semuanya dibahas. Jawaban yang belum semuanya dibahas. Baru Berarti jawabannya tidak lengkap. ya belum pasti. Belum bersifat. Jawaban yang belum Pasti. pasti bersifat sementara. Ya, kebenarannya masih ditentukan, Pak. Ada yang bisa memberikan contoh ilustrasi? Cepat. Ada yang bisa memberikan contoh ilustrasi? Audio dan musik klasik akan digunakan sebagai alat penangkapan ikan. Audio musik klasik dapat digunakan sebagai alat pra penangkapan ikan. Kalau sampai bab 2 peneliti itu sudah melakukan penelitian belum?
Sudah. Jika sampai bab 2? Belum. Artinya dia belum melakukan eksperimen itu kan? Iya. Belum melakukan musik klasik. Tapi kenapa dia punya jawaban sementara? Karena anggapannya bahwa musik itu pasti akan memberikan hasil sesuai yang dia inginkan. Tapi sebenarnya hipotesis itu adalah jawaban sementara dari peneliti sekaligus keinginan dari peneliti. Nah, kalian harus ingat itu karena sebentar lagi setelah ini kalian yang akan melakukan itu. Selanjutnya, ya, kenapa harus ada metodologi? Perlu tidak? Perlu. Untuk apa? Untuk mengetahui waktu dan tempatnya. Untuk apa? Untuk apa ada bab metodologi di dalam karya ini? Dapat memudahkan pekerjaan agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan. Dapat Memudahkan pekerjaannya agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan. Oke. Dapat memudahkan pekerjaan. Itu jawaban dari ujung kiri. Betul tidak jawabannya? Mendekati. Mendekati. Yang menjauhi siapa? Betul tidak jawaban itu memudahkan pekerjaan? Untuk memudahkan itu betul. Untuk memudahkan pekerjaan. Masalahnya sekarang bisa tidak kalian pahami yang kalian jawab? Yang kalian jawab bisa tidak kalian pahami? Bisa. Ingat yang kemarin dalam penelitian ada masalah, ada cara penyelesaian masalah dan ada hasil penyelesaian masalah atau hasil penelitian. Nah di bab 3 ini adalah caranya. Kalau kalian ingin tadi yang di musik klasik itu dia ingin meningkatkan apa dengan musik klasik? Hasil kan, mungkin hasil penangkapan ikan, kalau seperti itu. Di bab 3 harus dijelaskan tentang caranya. Kalau kalian misalnya apa yang akan kalian teliti? Ada bayangan tidak? Belum. Kalian nggak mau mikir. Nah kalau kalian misalnya ingin meningkatkan hasil belajar, kalian merasa hasil belajar kalian di kelas 1 memuaskan atau tidak? Enggak. Tidak memuaskan. Itu menurut kalian masalah atau bukan? Masalah itu cara kalian menyelesaikan masalah bagaimana? Lebih giat, Belajar sungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh. Oke, sekarang kalian punya masalah. Masalahnya di kelas 1 nilai kalian tidak sesuai ekspektasi misalnya. Tidak sesuai yang kalian harapkan, tidak sesuai yang kalian bayangkan. Itu masalah yang harus diselesaikan. Nah, kalau si Udin tadi siapa namanya yang menyelesaikan dengan musik klasik tadi, dia kan masalahnya juga produksi ikannya tidak memuaskan dia. Akhirnya dia bereksperimen melakukan tindakan prapenangkapan ikan dengan musik klasik. Nah, dia melakukannya dengan musik klasik itu solusi yang dia lakukan. Ada treatment dengan musik klasik dengan harapan jumlah ikan yang dia pelihara atau yang dia ternak itu bisa lebih banyak. Dan hasilnya bisa kita lihat di bab 4. Nah, sekarang kalian hasil belajar kalian di kelas 1 tidak memuaskan. Itu masalah. Penyelesaiannya kalau itu kan dengan musik klasik, kalau kalian dengan cara Belajar. meningkatkan intensitas belajarnya. Nah, itu kan masih umum. Memang selama ini belajar kalian berapa jam? Ya? Dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore itu di sekolah itu wajar wajib. Semua orang juga belajar di situ pada jam itu. Malamnya kami makan. Malamnya tidak ada belajar. Nah, sebenarnya kan solusi dari kalian seharusnya kalian punya tindakan kan? Punya tindakan mengubah pola yang belajar sebelumnya seperti biasa mungkin hanya sampai jam 4 sore. Berarti ada tindakan perubahan, ada tambahan jam. Atau tidak pun tak ada tambahan jam, ada tambahan cara. Kalau mungkin cara selama ini kalian menerima pelajaran dari guru, sesudah itu pulang, kadang dikerjakan PR-nya, kadang tidak. Pola belajar diganti, mungkin diganti dengan cara yang berbeda. Itu bisa kalian lihat pada, kalian sih jarang membuka gaya belajar, cara belajar yang baik itu kan sekarang di internet banyak kan. Masalahnya kan kita tidak mau membuka. Nah, dari sekian banyak itu kalian pilih salah satu. Berarti itu menjadi treatment kalian. Nah, itu cara yang sudah kalian lakukan. Cara kalian melaksanakan solusi tadi itu masuk di metodologi kalau kalian itu melakukan karya ilmiah. Cara-caranya. Nah, nanti harapan kalian dengan cara belajar itu bagus, hasilnya akan bagus. Itu namanya
Hipotesis. Jawaban sementara kan artinya wah kalau tadinya saya belajar mungkin sampai jam 4 sore hanya di sekolah, ketika saya ubah pola belajarnya malam saya tambah, mungkin subuh setelah sholat subuh bagi yang muslim saya tambah. Menurut saya dengan cara seperti itu hasilnya akan lebih baik. Nah yang menurut saya itu tadi hasilnya akan lebih baik itu dinamakan hipotesis. Itu jawaban sementara padahal kan kegiatan yang itu belum kalian lakukan kan? Nah, cara nanti melakukannya itu kalian pakai alatnya pakai apa, waktunya di mana, bagaimana langkah-langkahnya, itu semua ada pada metodologi. Itu maksudnya. Tadi sudah kalian bacakan semua yang kalian lakukan, tapi tidak terlalu kita pahami. Dan yang terakhir ada hasil dan pembahasan. Sebenarnya sudah kita bahas ini sedikit. Kelompok mana yang bisa membedakan perbedaan antara hasil dan pembahasan? Apa perbedaan antara hasil dan pembahasan? Oke, saya beri waktu 3 menit. Silakan kalian browsing, silakan kalian chatting kalau perlu di sana, cari jawaban kenapa ada hasil dan kenapa ada pembahasan dalam satu bab. Kenapa tidak dipisahkan? Digabung apa bedanya? Silakan. Oke, sudah ketemu perbedaannya? Baik, silakan. Tidak perlu lama-lama. Yang mampu menjawab silakan. Perbedaan antara hasil dan pembahasan di bab 4. Contohnya sudah ada, Mbak Google-nya sudah ada. Tinggal menyampaikan. Kurang apa lagi? Din? Jawabannya udah ketemu kan? Itu belum paham? Susah memahami? Jangan-jangan kan dari sumber yang sama semua. Kenapa harus ada hasil dan kenapa harus ada pembahasan? Dapat? Coba Pak. Ya? Pak. Kenapa nggak coba? Kenapa kamu buat tadi? Ya? Bisa? Mau coba silakan. Ya. Sebentar, satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan hasil dan pembahasan. Kalau hasil yang dipahami sebagai jawaban atas pertanyaan yang dijadikan di bagian pendahuluan. Sedangkan pembahasan ialah diskusi antara hasil dan pertanyaan dengan dari penelitian. Oke, maksudnya apa? Maksudnya hasil jawaban dari pertanyaan yang ada di Jawaban dari pertanyaan yang ada di pendahuluan. Di pendahuluan pertanyaannya di bagian mana? Rumusan masalah. Oke, rumusan berarti jawaban dari Rumusan masalah. kalau pembahasan. ialah diskusi antara hasil dari pertanyaan yang dihasilkan. Jawaban diskusi dari pertanyaan. Yang dihasilkan. Pertanyaan yang dihasilkan dari pertanyaan penelitian. Maksudnya? Maksudnya? Oke, jawabannya sudah benar. Walaupun bisa disempurnakan. Jika dikembalikan ke dalam judul penelitian musik klasik, di dalam musik klasik, pembahasannya itu kira-kira akan seperti apa yang akan dibahasnya? Ada pembahasan tidak di dalam musik klasik? Ada. Beda tidak dengan hasilnya? Beda. Sesuai tidak dengan statement yang kamu jawab? Kalau tidak sesuai berarti antara dua kemungkinan. Dari ilmiahnya yang tidak tepat atau pernyataan yang kita dapatkan di internet yang tidak tepat. Sama tidak hasil di situ dengan pembahasan.
isinya. Mana yang menjawab rumusan masalah, di hasil atau di pembahasan di dalam karya ilmiah yang musik klasik? Coba lihat rumusan masalahnya. Yang menjawab rumusan masalah di dalam musik klasik itu apa? Pembahasan atau hasil penelitian? Yang menjawab rumusan hasil. Hasil. Benarkah hasil? Kalau pembahasannya menjelaskan tentang apa? Diskusi antara terkait hasil penelitian, Pak. Hah? Diskusi antara secara dalam penjabaran secara mendalam terkait hasil penelitian yang telah dituliskan. Penjabaran secara mendalam terkait hasil penelitian yang sudah dituliskan. Mendalam, seperti mendalam. Batasan mendalam itu dikaitkan dengan apa juga? Di karya ilmiah itu antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu semuanya terkait, nyambung. Tidak ada jawaban itu yang berdiri sendiri. Tidak ada. Ketika kamu jawab itu jawaban mendalam, benar. Tapi misalnya tentang musik klasik, jawaban mendalam tentang musik klasik panjang lebar, saking panjang lebarnya tidak terkait dengan rumusan. Benar apa tidak? Ya. Panjang lebar itu tetap kaitannya adalah menjabarkan tujuan hasil penelitian. Ada rumusan, ada tujuan. Rumusan masalah yang akan diselesaikan, tujuan adalah jawaban dari rumusan. Tadi ada referensi yang mengatakan berapa orang yang menjawab rumusan itu adalah jawab apa? Hasil penelitian, jawaban dari rumusan masalah. Pembahasan diskusi antara hasil dengan pertanyaan penelitian. Oke, pertanyaan penelitiannya yang mana? Rumusan. Hasil. Ya? Pertanyaan penelitian. Ya. Mengacu terhadap hasil. Mengacu terhadap hasil. Terkait. Ya sama. Pertanyaan tadi juga masih terkait dengan rumusan. Yang dimaksud diskusi di situ adalah kalian ada membuat bab 2 tidak di situ teori. Ada kan? Maka di pembahasan itu antara hasil penelitian itu dikonfirmasi dengan teori yang ada pada bab 2. Itu yang saya katakan bahwa ada keterkaitan antara semua bab. Di bab 2 kan ada teori tentang ikan itu apa, musik klasik itu apa. Itu secara teoritis. Nah, yang dilaksanakan peneliti akhirnya dia punya jawaban sendiri kan? Ketika musik itu diberikan kepada treatment kepada ikan, hasilnya akan seperti apa? Dia punya hasil sendiri. Nah, hasil itu sesuai tidak dengan teori pada bab 2. Kalau tidak sesuai, kenapa bisa tidak sesuai? Kalau sesuai, kira-kira sejauh mana kesesuaiannya? Itu ada pada bab pembahasan. Makanya, karya ilmiah yang baik biasanya bagian pembahasan jauh lebih banyak dibanding hasil. Itu beda dengan kita. Ketika kakak-kakak kalian membuat laporan, itu pembahasannya hanya beberapa paragraf, hasilnya berapa lembar. Berbalik kan? Ya. Berbalik, hasilnya seharusnya pembahasan itu kalau menggunakan jawaban kamu tadi harusnya lebih mendalam, dijelaskan. Kalau kamu tadi, kalian buat proyek kemarin berapa di kelas 1? Membuat tauco dari bahan kacang kedelai. Ya. Dari kacang kedelai, kira-kira kalian ada teori tidak tentang itu? Ada nggak teori dalam buku-buku dan referensi cara membuat tauco? Nah, ketika kalian membuat tauco, hasilnya itu sama tidak dengan teori yang ada di buku? Tidak selamanya sama kan? Pasti ada perbedaan. Kalau dia berbeda, harusnya kalian sampaikan kenapa berbeda dengan teori. Kalau dia sama, sejauh mana kesamaannya? Nah, itulah pembahasan. Di pembahasan harus dikonfirmasi. Jadi bab 2 itu tidak hanya berdiri sebagai pajangan saja di situ. Itu nanti akan mengkonfirmasi di pembahasan. Sama tidak yang kita kerjakan itu dengan teori yang kita gunakan. Kalau tidak sama, ya berarti kalian jelaskan ketidaksamaan seperti apa. Kalau sama, ya sejauh mana kesamaan. Itu yang dimaksud dengan perbedaan antara hasil dan pembahasan. Bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai di sini? Yang terakhir adalah tentang apa saja kandungan dalam kesimpulan dan syarat. Ini saya kira tidak terlalu sulit. Kalau di rumusannya ada dua rumusan masalah.
Misalnya cara membuat tauco tadi. Pertama, atau misalnya beginilah, bagaimana cara atau rumusan yang pertama, bagaimana cara pengolahan pisang menjadi tepung. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan tepung pisang untuk aneka kuliner. Kue kering itu apa? Cookies ya. Untuk aneka cookies. Ada dua rumusan. Pertama, cara mengolah pisang menjadi tepung. Yang kedua, bagaimana cara memanfaatkan tepung tadi menjadi aneka ragam kue kering. Ada dua rumusan. Jika rumusan saya seperti itu, kira-kira ada berapa paragraf di dalam simpulan? Dua. Yang pertama isinya tentang dengan rumusan yang tadi. Yang pertama tentang simpulan pertama tentang cara mengolah pisang menjadi tepung. Paragraf kedua, cara memanfaatkan tepung menjadi cookies. Jadi jangan sampai kalian punya rumusan banyak, tapi ketika di simpulan itu hanya satu paragraf, itu pun pendek, yang tidak merangkum semua rumusan. Betul atau tidak? Salah, sangat salah. Nah, sekarang kalian sudah memahami, saya anggap sudah memahami. Kalau ada yang kurang paham, silakan tanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap sudah paham. Nah, ini akan kalian lakukan di rumah. Kalian harus mencari tahu ciri-ciri kebahasaan dari KLMI seperti apa. Tapi itu akan dirangkum dengan tugas seperti ini dan harus kalian bahas sekarang di kelompok masing-masing. Kira-kira jika kalian akan melakukan penelitian, tema atau topik apa yang akan kalian lakukan? Kalau tadi saya sudah mencontohkan pisang, pengolahan pisang menjadi tepung, dan ada pengolahan tepung pisang juga menjadi cookies. Dan saya pernah baca ternyata kulit pisang juga bisa dijadikan keripik. Kulitnya ya? Bisa jadi keripik. Saya belum pernah makan. Kalian pernah buat? Ada di TikTok, Pak. Gagal. Enak, Pak. Gagal buatnya atau sudah buka tapi gagal jadi? Kulit ubi pernah. Kulit ubi, Pak. Kulit ubi? Kulit dari ubi. Kulit ubi jadi? Dari keripik. Keripik dari kulit ubi. Kalau kulit ubi tapi tidak jadi keripik, yang ditumis itu. Oh, jadi sayur. Jadi sayur. Ya, tahu. Kalau jadi keripik, jadi keripik saya belum pernah. Karena kalian nggak pernah ngantar ke sana, ke ruangan saya. Ruangan saya di luar sekolah. Oke, keripik apa kulit ubi bisa jadi keripik? Kalau kulit pisang? Bisa lah. Belum pernah coba. Belum. Coba lihat itu seperti apa sih keripik ubi? Keripik kulit pisang. Seperti mau. Keripik kulit pisang. Lebih mana enak? Keripik kulit pisang dengan keripik pisang? Enak. Ya, kamu pernah makan? Cuman yang manis juga keripik ubinya apa pisang. Tapi kan bisa dijadikan asin, bisa dijadikan manis kan kalau keripik. Kalau keripik pisangnya, apa kulit pisangnya jadi keripik apa? Apa? Kulit ubi. Kulit pisang. Kalau kulit pisang Pak ditaburin apa gitu Pak? Gini Pak. Ada yang manis dan asin juga. Manis Pahit-pahit. Pak. Itu keripik. Bukan yang pahit ya? Pisang. Mana? Tuh manis kan Itu selai. keripik kulit pisang Pak. Itu kulit pisang. Iya. Coklat-coklat gitu, Kamu Pak. gedein kenapa sih? Dilumurin tepung kan. Gedenya. Sama Pak, sama. Pak. Ini ya, keripik. Ini. Aduh lapar. Membuat kulit pisang bukan. Itu bahan kosmetik. Keripik. Oh iya, Kulpis Pak, kulpis. Itu kalian bilang aneh-aneh. Enak Pak. Berarti, Pak. Itu Pak kulit ubi ya. Kalau bocornya Rasanya nggak harus makan. Iya. Iya, tapi itu dia nasi ya. Udah menjemur kulitnya. Berarti kalau jemur pulang kering itu ada getah ya? Lengket-lengket. Tapi kan udah digoreng. Pak, ini Pak. Satu satu. Berarti kalau diolahnya lebih bagus mungkin bisa hilang rasa itu ya. Oke, sekarang silakan kalian browsing di internet berbagai macam ide. Ini menurut saya cukup menarik, kulit pisang yang jarang-jarang dilakukan orang. Silakan kalian mengeksplor
ide-ide kalian, kira-kira apa yang akan kalian teliti. Kalau ini kan tadi musik klasik untuk menambah produksi ikan. Ada juga orang membuat bereksperimen tentang kulit pisang menjadi keripik. Ada juga kulit semangka ada juga. kulit durian, ada nggak? Pak, coba ya, kayaknya ada. Hah? Ubi? Daun ubi? Ada Pak, ada Pak dari kulit Daun ubi durian, Pak. digoreng? Ya. Kalau saya yang sering bayam. Ya. Jadinya seperti itu juga. Itu pahit. Tongseng. Kalau nggak ada rasa mending nggak dimakan. Enggak, rasanya rasa pahit. Oh, saya kira dimakan nggak ada rasanya. Mending nggak makan, saya ngabisin duit beli. Hah? Ya itu sama aja, saya capek-capek sendiri. Coba silakan kalian browsing kira-kira ide apa yang akan kalian buat. Lalu dibuat di kertas lembar judul, rumusan, tujuan. Metodenya nggak usah dulu. Judul, rumusan, tujuan. Ya. Tapi harus yang unik ya, jangan yang biasa-biasa saja. Ini Pak, saya Pak, kami kulit. Bapak tongseng kulit durian. Weh, ada loh. Ada tuh. Saya bikin, Pak. Ada Pak. Abis makan itu nggak ke rumah sakit orang. Pak, saya bikin apa aja? Keripik kelapa. Aku itu. Kelapa dari bagian mana? Isi kelapa. Ya. Isi yang utuhnya itu dijadikan keripik. Emang ada? Ada. Dijadikan kalian buat yang gagal terus. Dia harus keripik. Ini kurang jemur. Itu kurang tipis. Nggak bisa itu. Oke, sekarang kalian cari di internet, nanti kalian tetapkan, silakan tulis judul, rumusan, tujuan. Namun yang saya lihat nanti keunikan dari yang belum pernah saya baca. Saya Pak, itu keripik kelapa. Itu sama itu. Hah? Itu sama Kulit pisang, kulit pisang. Kulit kelapa. keripik kelapa. Hah? Kalian membuat penelitian di bidang vegetarian. Misalnya kalian buat manisan kulit durian malah kalian. Manisan biji kedondong. Kamu nggak bohong untuk saya. Keripik kelapa, tapi kan ini kan nggak ada keripik kelapa. Kalau bisa sampai metodenya lebih bagus. Tongseng kulit durian. Pisang, kelapa. Bisa diapain? Baru diganti. Iya. Ada kerjaan. Gak kulit naga gak seribuan, itu bukan kulit ya loh. Cari yang bahannya itu tidak terlalu mahal, tapi mudah dan enak. Kalian buat apa? Keripik kulit naga ya Pak.
kalian buat? Dari kulit buah Kalau jus beserah. Kuliner yang unik. Itu yang mau ada eksperimennya. Ingat ya, kriteria membuat judulnya. Kalian lihat judul-judul karya ilmiah orang. Oke, kalau kalian ingin melihat, perhatikan yang belakang. Kalau kalian mau lihat karya ilmiah orang tentang olahan-olahan, coba kalian buka portal Garuda. Portal Garuda di Google itu ketik portal Garuda. Portal Garuda, enter. Ya, jangan digambar itu, pindahkan ke semua. Ya, ada Garuda Kemendikbuddikti. Garuda ya ini, portal Garuda yang gambar rujukan itu. Ya, kamu tadi coba kamu buat di sini. Kamu apa yang mau tadi kamu teliti? Kulit pisang. Itu perlu kiwi. Yang mana tadi? Kulit pisang. Nah, kulit pisang saja. Kalau media itu Pak. Di mana Pak? Mana Pak? Ini Pak. Garuda yang Kemendikbuddikti. Iya. Oh ini loh Asyik. Dia cara mereka melakukan penelitian tentang kulit pisang. Apa sih ini Pak? Kalau gitu kulit buaya apa sih? Pak, oh kayaknya Pak. Iya Pak. Itu yang dari apa? Saya bikin sendiri. Keripik kelapa kemana, Pak? Nasi Bapak. Ini dia sendiri. Boleh dulu. Kelapanya nggak jadi. Jadi cuma ditaruh. Jadi diparut terus kasih tepung. Ya, diparut. saja kebaliknya dari Oh, makasih ya terus. Oke, cinta. Kayak itu ya. Kayak jamur. Kayak jangan Kristi, Pak. Mirip jamur, kata kita jamur. Jadi boleh nggak Pak? Tapi kalau untuk mengkonfirmasi orang tentang coba kalian.
Kamu apa ini? Kumis manis. Manisnya ber-SD. Bisa ya, panjang kali kan pasti ada Kalian pernah nggak? Itu beda. Kemarin tuh kami Pak kayak bikin makan seperti juga Pak. Bikin angan-angan aja juga. Sering kayak cuman kalau kita makan di modalnya. Iya. Limbah itu limbah jadi makanan gitu. Ya serugi itu kan limbah. Kalau dari ini udah biasa tuh. Kalau dari kulitnya yang ini. Banyak bisa loh. Dari kelapa sawit. Udah ini ada dari buah kelapa sawit aja kan. Buah, kalau dari buahnya udah aneh. Makanya dia agak hitam. ya itu deh Aku semuanya tentang kulit aja. Beda bu. Kali makan. Kaya Pak. Kayaknya coba Pak kali Pak, metode itu gimana Pak? Hah? Bisa bikin sampai Metode itu kan di alat dan bahan langkah-langkah itu nggak usah lah, itu kerja itu. Yang sekarang di apa kok itu aja. Tapi di rumusan judulnya harus benar. Rumusannya harus benar. Oke, 2 menit lagi masih tersisa. Kalian kulit juga? Iya. Kulit apa? Lapis manis. Bisa berlompat ya. Itu siapa? Kamu? Tapi teman kamu mana? Kenapa? Nggak masuk. Enggak ada nih. Aulia, Pak. Aulia, teman kamu mana? Makanan. Pak, ini gambarnya. Yang kulit apa tuh? Kulit jeruk. Jangan banyakin foto kalian itu di pelet apa nanti. Aneh. Itu ada tepung. Gimana beli ini? PP apa? Jangan dulu. Jangan dulu. Ini udah. Sengaja lah, kalau langsung
kulit siapa? Apa yang mau kalian buat? Serong. Jangan yang biasa-biasa, yang unik-unik. Yang mainstream. Udah bikin apa tuh? Manisan. Ada? Memang ada? Coba cek penelitian orang di portal Garuda tadi itu. Udah ada. Itu unik tuh kalau kalian temukan. Ya apa? Oke, waktu kita sudah habis, silakan kalian presentasikan. Ya, pertanyaan yang harus diselesaikan. Misalnya bagaimana mengekstraksi kulit rambutan untuk menjadi selai. Oke, waktu kita sudah habis. Sudah bisa presentasi? Perhatikan yang lain. Kelompok sana, yang sebelah kiri saya, perhatikan dulu teman yang mau presentasi. Yang sambil bekerja, finishing, perhatikan juga teman yang presentasi. Silakan dari kelompok 1. Perwakilan. Kalau semuanya nanti jadi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan elemen-elemen yang kami bacakan. Yaitu jujur, yaitu kulit manis. Kulit pisang manis. Ya. Terus? Rumusan masalah bagaimana mengurangi limbah dari kulkas. Bagaimana mengurangi limbah dari kulkas? Oke. Kedua, bagaimana mencegah limbah dari kulkas. Sampai tujuan. Yang pertama, bagaimana mengurangi limbah dari kulkas. Ya. Yang kedua, Bagaimana menciptakan inovasi baru dari kulkas. bagaimana menciptakan inovasi baru dari kulkas. Oke. Tujuan untuk mengurangi limbah dari kulkas. Yang kedua, untuk menciptakan inovasi baru dari kulkas. Oke. Oh, berarti kulkas ya. Kulkas manis. Untuk rumusan yang pertama, oke. Rumusan yang kedua, bagus, langsung spesifik. Dari kulkas itu mau kalian buat olahan jadi apa? Ya, kulit pisang itu mau dijadikan apa? Ya langsung. Jangan inovasi baru nanti umumkan. Sementara yang kalian buat tidak ada. Jadinya kalian memaparkan bagaimana pengolahan kulit pisang menjadi keripik manis, asin. Asin saja. Kalau mau manis sambil makan lihat saya. Bagaimana mengolahan kulit pisang menjadi keripik? Ya. Keripik manis atau asin. Itu jadi spesifik. Jadi tujuannya disesuaikan. Oke, kelompok 1 sudah oke. Pengolahan kulit pisang menjadi keripik. Kelompok 2. Keripik kelapa, Pak. Ya, bacakan judul, rumusan dan tujuannya. Rumusan oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keripik kelapa muda. Rumusan Judulnya apa? keripik kelapa muda. Nah, tadi kelompok 1 apa judulnya? Kulkas manis. Ah iya, bentar, lanjut dulu. Rumusan masalah bagaimana cara pembuatan keripik dari kelapa muda. Yang kedua, apa kendala dalam proses pembuatan keripik dari kelapa muda. Tujuan untuk mengetahui proses pembuatan keripik dari kelapa muda. Yang kedua, untuk mendeskripsikan kendala dalam proses pembuatan keripik dari kelapa muda. Oke, bagus. Perhatikan
perhatikan juga untuk kelompok 1 dan 2, dan ini berlaku untuk semua kelompok. Untuk judul penelitian itu beda dengan judul buku ya. Jadi kalau judul penelitian itu ada variabel yang akan diteliti itu jelas. Kalau kalian tadi kan masih pulpis, itu kan judul buku. Kalian kan tidak. Ada variabelnya jelas. Yang itu kan ada 2 variabel. Pengolahan kulit pisang menjadi keripik. Begitu juga di judul. Berarti ada 2 variabel itu variabel yang ini tidak. Begitu juga dengan kerja. Kelompok 3 kira-kira kelompok 4. Ya. Apa tadi? Keripik. Bapak muda. Silakan kelompok 4. Mana 4? Pak. Ya, silakan. Lanjutan mereka. Iya, ada Pak. Ya, ada. Silakan judulnya bagaimana rumusannya dan tujuannya. Oke, kalian pikirkan dulu judulnya seperti apa, rumusan dan tujuan. Karena kalian sudah dapat objeknya kan rumusan. Bagus. Itu kan yang unik-unik tuh. Itu fungsinya kalian tadi membrowsing di portal Garuda, bisa ketemu. Silakan kelompok 5. Kelompok 4 siapkan judul dan rumusannya. Oke, Pak. Idenya sudah bagus. Kelompok 5. Senia, Avanza, Unova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, judulnya kulit jeruk. Kulit jeruk. Itu judul lagu, judul buku. Latar belakang, Pak. Oke, terus rumusan seperti apa? Rumusan masalah pada proses ini itu apa hubungan kronis? Belum selesai. Rumusannya apa? Apa kegunaan Apa? Apa kegunaan rolin? Apa kegunaan? Rolin. Siapa saja target konsumen rolin? Bagaimana cara membangun rolin? Bagaimanakah cara pemasaran? Nah, itu terlalu melebar rumusannya. Nggak fokus. Tiru kelompok 1 dan 2 tadi polanya untuk judul dan untuk rumusan. Judul mereka tadi juga salah, tolong direvisi. Itu nanti yang kelompok 4, kelompok 5 lihat rumusan mereka. Rumusan nggak harus terlalu banyak. 1 juga boleh, 2 boleh, tapi bisa dikerjakan, sanggup kita kerjakan. Kelompok tadi kelompok 5 apa? Rolling. Kulit jeruk. Rolin memang Pak beda lagi penjelasannya lagi, Pak. Ya, makanya yang kulit jeruk itu kalian spesifikkan. Kelompok 6. Mana? Ya, silakan. Judulnya keripik kulit apel. Kalian nggak perhatikan judul tadi ya? Terus lanjutkan. Rumusan masalah, apa manfaat dari kulit apel? Tujuannya untuk mengetahui manfaat kulit apel menjadi keripik. Menjadi produk. Oke, sebentar yang lain perhatikan. Yang sana perhatikan, yang ini juga ulangi rumusannya, bacakan rumusannya. Untuk mengetahui manfaat kulit apel. Rumusan. Rumusan masalah. Ini. Apa manfaat dari kulit apel? Apa manfaat dari kulit apel? Tujuannya Untuk mengetahui manfaat kulit apel. untuk mengetahui manfaat dari kulit apel. Kalau rumusan seperti ini, perhatikan yang lain. Kalau rumusan seperti ini, ada tidak kegiatan yang kalian lakukan? Ada produk tidak yang bakal kalian hasilkan? Jadi kenapa? Rumusan masalahnya untuk mengetahui manfaat kulit apel. Tujuannya untuk mengetahui manfaat kulit apel. Ada produk tidak yang kalian hasilkan? Kalau dengan rumusan seperti itu? Menelitinya, Pak. Tidak ada. Ya cukup kalian buka internet selesai itu kan? Ya. Bisa dengan kajian pustaka, bisa buka. Coba ubah rumusannya itu sehingga bisa menjadi produk yang bisa menghasilkan. Kalian kulit apelnya mau dijadikan apa? Kelompok 6 mau dijadikan keripik. Ya. Siapa yang bisa membantu? Kira-kira rumusan yang tepat dengan objeknya kulit apel seperti apa sehingga bisa menjadi produk? Rumusan yang bisa mengantarkan kalian membuat produk. Tadi rumusan yang mereka buat apa manfaat dari kulit apel? Rumusan masalahnya.
Bisa sih memang, tapi tidak akan menghasilkan produk. Bisa dijawab dengan kajian pustaka. Hanya membuka referensi, buka internet, itu bisa dilakukan, dijawab. Bagaimana pengolahan kulit apel menjadi keripik? Ya, bagaimana pengolahan kulit apel menjadi keripik apel? Jadi nggak bisa apa kendala, bisa pemasaran juga bisa. Cukup satu itu udah bisa membuat kalian menghasilkan produk. Bagaimana pengolahan kulit apel menjadi keripik apel? Keripik apel kan nggak mungkin jadi keripik pisang ya kan? Bikin keripik apel. Oke, bagus. Kelompok 6 keripik kulit apel menarik. Ada kulit jeruk. 7 Aulia, Putri, Dini. Oh iya, silakan. Aulia. Pak, kalau kopi dari biji salak, Pak? Boleh? Boleh. Kopi dari biji salak. Bagus tuh, menarik. Kalau jadi kopinya antar ya. Rumusan masalahnya bagaimana proses pembuatan kopi biji salak? Bagaimana proses pembuatan? Lebih bagus pembuatan atau pengolahan? Pengolahan. Bagaimana proses pengolahan? Tujuannya untuk mengetahui pengolahan pembuatan kopi biji salak. Kalau di tujuan tidak ada proses, di rumusan kamu bilangkan juga prosesnya. Kalau di rumusan ada proses, di tujuan juga ada proses. Judulnya ya harus sesuai ya. Pengolahan kulit biji salak menjadi kopi. Biji salak. Kelompok 4 udah dapat rumusannya? Bagaimana cara membuat produk? Bagaimana cara pengolahan? Belum dapat juga rumusannya. Ini rambutannya perlu habis. Orang tuh mau digoreng ya rambutannya Pak. Itu kalian mau jadi apa? Jadi digoreng Pak. Digoreng. Ya. Sampai dibantu Ada yang bisa bantu rumusannya kira-kira seperti apa? Bagaimana? Yang pengolahan yang mau diolah kulit rambutan. Rambutannya Pak. Rambutannya jadi keripik rambutan. Jadi keripik rambutan. Digoreng itu jadi keripik. Olahan akhirnya produk akhirnya bukan keripik. Bukan, kerupuk. Bagaimana Ada tidak nama khusus untuk kuliner dari kulit rambutan? Kulit rambutan bisa Pak. Rambutan goreng. Rambutan goreng. Kalau memang belum ada orang yang buat namanya, kalian boleh membuat nama sendiri. Bagaimana cara pembuatan? Kalian bisa menciptakan istilah yang kalian boleh. Berarti bagaimana pengolahan Rambutan goreng. kulit rambutan? Salah nanti diselesaikan. Rambutannya, isi rambutan, bukan kulit. Selesaikan. Oh, saya kira kulitnya. Misalnya kalian ada pengolahan Menjadi, kulit jeruk jadi keripik gitu. dia kan tidak jadi keripik. Bukan Jadi Bukan. Jadi makanan saja kan? Rambutan goreng. Berarti cukup dengan bagaimana pengolahan rambutan menjadi aneka kuliner. Ya. Artinya kalau aneka kuliner tidak boleh satu, Iya, banyak lupa. harus beberapa. Atau nanti kalian cari tahu makanan namanya itu apa? Yang rambutan goreng itu. Ada tidak nama khususnya? Rambutan crispy. Boleh? Rambutan crispy. Hasilnya crispy tidak? Krenyes apa? Krenyes rambutan awet. Oh iya. Silakan kalian sebutkan cari istilah yang sesuai. Yang jelas rumusannya akan seperti itu. Oke, baik. Perhatikan seluruhnya. Kita sudah sampai akhir pembelajaran. Perhatikan seluruhnya. Sebenarnya ini menarik. Kalau memang kecuali rambutan ya, bukan kulit. Yang lain ada kulit pisang, ada kulit rambutan, ada kulit jeruk, ada kulit apel, ada biji salak. Apa yang belum saya sebutkan? Kelapa. Kelapa. Berarti Biji salak jadi kopi. kalau saya begini tadinya, kalau seandainya ini kalian laksanakan dan dengan baik dan semuanya berhasil, sebenarnya enak kalau kita jadikan buku menjadi aneka kuliner dari limbah. Iya. Tapi di sini ada yang tidak limbah, Saya Pak. kelapa dengan rambutan. Wah.
Kelapa kan isinya kan. Kemarin tuh saya bikin limbah yang kue lumping. Kami apa Pak? Kue lumping. Kue lumping Pak, kue limbah. Yang sekarang yang kelapa kan Kering kelapa. keripik kelapa. Itu kan bukan limbah. Apa batok kelapa di dalam? Kalau semuanya dari limbah, kita bisa hasilnya bisa kita bukukan menjadi aneka kuliner dari limbah. Tapi ada sayangnya ada 2 yang tidak dari limbah tapi nggak apa-apa. Terus kami harus dari limbah juga Pak. Bisa kalau Nanti kami buat apa Pak? tapi bagusnya kalau bisa dari limbah yang kemarin kita lakukan nggak apa-apa ganti. Boleh pakai bisa Pak. Hah? Iya. Apa kami buat goreng? Lebih kemana? Pernah buat? Enak Pak. Enak Pak. Boleh. Pak, kalau kami buat goreng serabut kelapa. Crispy serabut kelapa. Pokoknya orang habis makan serabut tuh ke klinik semua. Enggak Pak, nambah rambutnya. Oke, yang kelompok rambutan, kalau bisa usahakan kita cari yang dari limbah. Jadi kita sepakati limbah yang kita olah menjadi kuliner. Jadi kalaupun nanti jadi proyeknya kita flipbook, kita bisa membuat judul aneka kuliner dari limbah. Jadi yang rambutan ganti cari limbah. Kelapa Kalau memang juga. kelapa kan jadi ubi, ganti jadi ubi. Kami ada. Kulit ubi. Hah? Nggak enak. Jangan kalian. Pak, pikiran kita dari Oke, silakan cari ide. Kalau mau kamu cari ide, kalau tidak ada lagi boleh. Biji rambutan. rambutan Pak. Biji rambutan jadi kacang. Biji nangka. Biji nangka. Oke. Bentar. Kelompok yang rambutan jadi apa? Biji rambutan. Kelompok kelapa. Biji nangka. Kulit. Baik, perhatikan dulunya. Jam kita sudah habis. Silakan kalian siapkan komputernya di shutdown dulu. Komputer semuanya perhatikan, komputernya kalian shutdown dulu. Yang perlu kalian catat tadi sudah kalian catat. Bapak. Sudah? Oke, kalau sudah perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan, kita sudah sampai kepada akhir pembelajaran dan ini sudah di pertengahan materi karya ilmiah. Artinya sesudah ini kita akan mencari tahu lagi bahan-bahan yang harus kita siapkan. Jadi sekarang kita sudah membahas tentang persiapan untuk karya ilmiah. Kalian sudah mendapatkan judul, ya dengar perhatikan. Kalian sudah mendapatkan judul, rumusan sudah kalian siapkan. Tahap berikutnya harus kalian cari di rumah adalah melihat kajian-kajian teorinya. Melihat kajian teori, penelitian orang yang dilakukan yang sesuai, yang mirip dengan apa yang sudah kalian rancang. Misalnya tentang kulit durian, kulit kelapa, atau yang apa yang tidak umum. Kalau tentang kulit pisang, oke. Kalian cari referensi di portal Garuda atau di sumber lain. Itu boleh. Itu kerjaan yang harus kalian lakukan di sini dan akan kita bahas melewati satu pertemuan. Jadi bahan-bahan bab 2 udah selesai dapat dari portal Garuda atau dari sumber lain, dari Scholar juga boleh, Google Scholar. Rumusan sudah oke, tujuan sudah oke. Nah, metode itu nanti bisa kalian dapatkan melalui bab 2 yang teori tadi. Dari teori bisa kalian olah menjadi bab 2. Sebelum akhirnya nanti kalian praktekkan. Yang bergabung barangkali bisa digabung dengan materi-materi itu. Bisa dipahami? Siap. Ada pertanyaan? Enggak Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta seperti biasa. Nurul. Silakan sampaikan materi yang bisa kamu peroleh dari pertemuan hari ini. Tentang struktur karya ilmiah. Apa saja yang sudah kamu peroleh? Yang sudah kamu pahami? Tentang struktur, seluruh struktur sudah kamu pahami? Apa yang ada di dalam pendahuluan? Oke. Aulia, yang paling sulit dari materi hari ini? Kalau tidak ada berarti mudah semua. Perbedaan hasil dan pembahasan. Perbedaan hasil dan Pembahasan. Oke,
Itu materi-materi sulit itu nanti akan kalian cari tahu secara mandiri. Pada pertemuan ke depan kita konfirmasi hasil temuan dari kalian. Reva. Siapa? Oh, sana orang. Reva, hal yang paling mudah dalam pertemuan kali ini. Apa? Ya, tadi kan ada hal yang paling sulit, ada hal yang diperoleh hari ini. Maupun yang paling menyenangkan, yang paling mudah dalam pembelajaran hari ini apa? Menentukan produk yang akan dibuat. Menentukan produk yang akan dibuat. Itu yang paling menyenangkan. Ya. Kenapa? Ya karena jurusan kami kan pengolahan Pak. Jadi kalau ada jurusan kalau ada penambangan itu kayak cepat gitu Pak. Jadi kayak nyambung gitu kalau bisa. Itu antara sesuai dengan jurusan atau memang hobinya Pak? Oke, bagus. Terima kasih. Ya Pak, Reva, Aulia, dan Nurul. Sebelum kita akhiri, kita kasih aplaus untuk kita semua. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, biar ilmunya bisa lebih bermanfaat. Ini pimpin doa dulu. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan sebelum kalian keluar, komputer di shutdown, keyboardnya dimasukkan ke dalam, kursi juga dimasukkan ke dalam meja. Perhatikan di sekeliling kalian kertas-kertas diambil. Ada sampah-sampah itu siapa? Sampah-sampah semuanya tuh, tisu-tisu. Kursi dimasukkan seperti